Nah, ini ada berita dari Kumparan ya. Pawai Sonhorek di Malang diprotes warga berujung baku hantam. Wow, karena diprotes warga berujung baku hantam. Baku hantam. Anarki, nontran guys, nontran. Waduh, saya pikir setelah difatwakan haram oleh MUI dan para ulama yang ada di Bahsul Masail, Sonhorek akan berhenti ya dengan ulahnya yang meresahkan. Tetapi tidak, ternyata masih aja ya. Ini baru loh beritanya di Malang ya. Nontran gara-gara kereker tukune wong ricuh ya. Ini dari Kumparan beritanya. Kalau kita lihat di sini tanggal beritanya itu tanggal 12 bulan 7, masih baru berarti ya, hari Sabtu. Dan di sini juga ada keterangan kericuhan itu disebut dipicu oleh permintaan warga agar suara dari Sonhorek dikecilkan atau dimatikan karena ada warga yang sedang sakit. Jadi ada warga yang sedang sakit, lalu minta Sonhorek itu dikecilkan atau dimatikan. Nah, tapi mereka malah ya begitulah, minta dikecilin karena ada orang sakit, mereka marah. Nah, itu dia. Maunya sendiri kan, putar musik sekenceng-kenceng itu. Iya kalau di rumah dia sendiri ya, atau di ruangan kedap suara mereka sendiri gitu. Tapi ini kan di jalan teman-teman. Di situ ada orang sakit. Apalagi kalau bayi yang baru lahir, mungkin baru lahir 1 minggu, 2 minggu, itu bisa tuli loh, bisa pecah gendang telinganya mendengarkan Sonhorek yang sebesar itu suaranya. Pecah gendang telinga itu tidak bisa diobati teman-teman. Ya selamanya akan cacat, akan budek. Bisa mendengarkan kembali tapi menggunakan alat bantu, itu pun tidak sempurna menggunakan alat bantu. Jadi bahaya memang suara Sonhorek yang sekenceng ini. Orang sakit ya terancam bisa mati, anak kecil bisa budek. Tapi bagi orang-orang SDM rendah, apa pedulinya mereka sama resiko-resiko semacam itu? Pagar rumah warga dirusak, fasilitas-fasilitas umum dirusak, rumah warga juga rusak. Mereka apa pedulinya dengan hal-hal seperti itu? Nggak ada. Yang ada di pikiran mereka, yang penting bahagia. Kalau rumah, jembatan, pagar, fasilitas-fasilitas umum yang rusak, itu masih bisa direnovasi teman-teman. Tapi kalau gendang telinga bayi yang rusak, pecah, itu udah nggak bisa lagi dikembalikan. Bayi tersebut akan cacat permanen, akan kesulitan mendengar seumur hidupnya. Dan bayi itu juga nantinya akan kesulitan berbicara. Ya karena telinganya sudah tidak berfungsi dengan baik lagi. Makanya resiko Sonhorek itu besar teman-teman. Wajar kalau difatwakan haram oleh ulama, tetapi mereka melawan fatwa ulama dengan memasang logo halal di Sonhorek mereka. Bahkan ada pengusaha Sonhorek yang mengatakan kapan Indonesia bisa maju kalau Sonhorek diharamkan. Nah, ini beritanya ya. Pengusaha Sonhorek sebut fatwa MUI hambat Indonesia jadi negara maju. Apa hubungannya Pak Sonhorek sama negara maju? Kita lihat dulu videonya ya. Apa haram? ya. Terus Indonesia maju nih kapan? Bangga bahas halal, haram, nasab, dosa, gitu. Terus Indonesia nih majunya kapan? Kalau yang dibahas itu halal, haram, nasab, dosa gitu katanya. Luar negeri pinter-pinter dong gawe bom atom, dong gawe pesawat, dong gawe robot. Kini bangga halal haram. Terus kapan maju di Indonesia ya Pak? Coba sebutkan satu negara yang maju karena Sonhorek. Sebutkan satu aja negara yang maju karena Sonhorek. Negara pembuat bom atom, Rusia. Di Rusia ada nggak Sonhorek? Di Amerika ada nggak Sonhorek? Nggak ada, yang ada mah di Perindavan. Nanti kita akan reaksi video-video Sonhorek Perindavan, lucu teman-teman. Nek malah ngono ya. Ya toh? Lah. Haram tapi ada tapi nih yo.
permasalahan haramnya itu letaknya di mana? Permasalahan haramnya letaknya di mana? Oh, berarti nggak nonton tuh, nggak nyimak tuh fatwa haramnya seperti apa. Saya rasa kalau cuma son aja ya, cuma gara-gara bunyi haram ya nggak bisa lah. Oh, Harus ditinjau kembali gara-gara haram itu apa. jadi belum tahu nih haramnya karena apa. Kalau di belakangnya ada yang negatif kayak seperti dancer, mabuk-mabukan tuh nggak apa-apa lah haram. Nggak Tapi apa-apa kalau haram ya memang haram, Pak. saya rasa kalau Kalau mabuk-mabukan, dancer, wanita joget-joget tanpa ada sound horeg pun ya itu memang haram. sistem diharamkan saya nggak setuju. Oh, ini nih katanya, kalau sound system diharamkan saya nggak setuju. Siapa yang mengharamkan sound system? Bukan sound system yang diharamkan nih, denger ini. Yang negatif kayak seperti dancer, mabuk-mabukan tuh nggak apa-apa lah haram. Tapi kalau saya rasa kalau sound system diharamkan saya nggak setuju. Dari sini kelihatan mereka itu nggak tahu fatwa MUI seperti apa, fatwa Bahasul Masail seperti apa. Mereka kira yang diharamkan itu sound systemnya. Astagfirullah. Yang diharamkan itu bukan alat pengeras suaranya. Kalau alat pengeras suara ya tergantung penggunaan. Kalau digunakan dengan baik ya nggak ada masalah. Yang diharamkan itu penggunaan pengeras suara dengan konsep kemaksiatan yang disebut dengan sound horeg itu. Di sana ada dancer joget-joget, laki-laki perempuan joget dugem. Kemungkinan di situ juga ada miras, volume suara yang disetel sangat tinggi sekali, beresiko merusak kesehatan, merusak fasilitas. Itu yang mengakibatkan muncul fatwa haram. Kalau Anda pengusaha sound system, Anda sewakan sound Anda di acara-acara yang bermanfaat, tidak ada kemaksiatan, tidak ada kemudorotan di sana, ya nggak ada masalah. Karena alat sound system itu ya cuman alat, akan berakibat baik atau buruk ya tergantung penggunaannya. Memang fakta yang harus kita ungkapkan juga bahwa pengusaha sound system ini cuan terbesarnya itu ya di acara sound horeg. Makanya mereka kepanasan ketika ulama mengharamkan sound horeg sampai mengatakan kapan Indonesia bisa maju kalau sound horeg diharamkan. Padahal nggak ada negara yang maju karena sound horeg. Negara selain Indonesia yang banyak sound horegnya itu India, ada di daerah Prindavan. Kalau di Indonesia di daerah ya situlah, kalian tahu sendiri ya. Coba kita reaksi video sound horeg di Prindavan gitu ya. Ini lucu sih. Wah, ini sound horeg Prindavan ya. Wah, ini corong ini. Ini toa. Ini toa guys ya. Kalau di Prindavan ini versi low budget ya. Toa ya. Tapi ini modalnya banyak juga nih meskipun low budget ini. Oh, ini alat-alat setelannya gitu. Oh, kaset ya, masih pakai kaset ini ya, kaset pita gitu ya. Udah tahun berapa ini ya? Ya, tapi di India guys ya, bukan di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia kita bersyukur ada Bahasul Masail ya, ulama di sana berkumpul memfatwakan haram, ada MUI fatwakan haram lah. Kalau di India nih, siapa yang mau menasehati mereka nih? Lihat, pakai corong begini. Kita lihat lagi video lainnya ya. Wow, ini ngadu sound horeg. Bukan hanya di Indonesia, ternyata budaya musik yang dikenal dengan sound horeg juga ada di India. Di India. Bedanya mereka menyebutnya jordar, yang berarti musik keras. Sama-sama mereka menyebutnya jordar. Jordar namanya. Yang berarti musik keras. Sama-sama menggelegar, sama-sama bikin jalanan bergetar. Uniknya, beberapa hari lalu sama ya, di India juga merusak fasilitas ya. sound horeg diisukan akan diangkat jadi budaya seni Indonesia. Tapi kalau ternyata musik seperti ini juga hidup di India, lantas bagaimana kalau suatu hari nanti India lebih dulu untuk mengklaimnya? Apakah kita siap kehilangan sesuatu yang tadinya dianggap milik kita? Nggak apa-apa dah. Biarin aja India aja yang punya sound horeg gitu ya. Oke, cukup dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di Prindavan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.